U.S. Army retired. Guess you've heard I'm your new neighbor. But even if that's true, there's got to be something that you're good at. Why didn't you answer me? I got a couple bags of... Come here. Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul Carried Away. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita dilihatkan dengan seorang pria bernama Joseph. Saat itu dirinya sedang tertidur pulas. Namun, ibunya segera membangunkannya. Karena itulah Joseph segera bangun dan langsung bersiap-siap untuk pergi bekerja di ladang. Karena dia juga mempunyai pekerjaan sebagai seorang guru di siang harinya. Setelah itu terlihat Joseph yang baru sampai di sekolah. Di sana dia menyapa kekasihnya yang bernama Rosalie, yang juga merupakan seorang guru seperti dirinya. Kemudian, Joseph mencoba memberitahukan kepada murid-muridnya di kelas bahwa sebentar lagi masa pensiunnya akan segera datang. Namun di tengah penjelasan itu, tiba-tiba saja muncul seorang wanita bernama Catherine, yang merupakan murid baru di sekolah tersebut. Kehadiran Catherine membuat semua murid di sana terpesona, terutama para murid lelaki, yang salah satunya bernama Robert. Dia ini merupakan anak kandung dari kekasih Joseph, yaitu Rosalie. Di malam harinya, terlihat Joseph dan juga kekasihnya yang baru saja menemukan sebuah rumus baru. Hal itu pun membuat perdebatan di antara mereka terjadi, setelah keduanya mempunyai pendapat yang berbeda. Hingga pada akhirnya waktu telah sampai larut malam, sehingga Joseph segera pulang dari sana. Di keesokan harinya, terlihat Robert yang sedang ditanya oleh Catherine mengenai para guru yang mengajar di sana. Karena itulah Robert pun mulai menjelaskan satu persatu guru yang ada di sana. Setelah itu terlihat seorang pria kaya yang merupakan ayahnya Catherine. Di sana dia menawarkan kepada Joseph sejumlah uang apabila dia mau menyewakan kuda miliknya kepada Catherine. Hal itu pun tentu saja membuat Joseph setuju, karena dia juga sedang sangat membutuhkan sejumlah uang. Kini, Catherine mulai mencari kuda yang cocok dengan dirinya, sementara ayahnya segera pulang karena ada sebuah pekerjaan. Hal tersebut membuat Catherine menjadi semakin dekat dengan Joseph. Dia juga memuji puisi milik Joseph, yang sebelumnya telah dia baca ketika jam pelajaran. Namun Joseph tidak terlalu menganggap lebih pujian tersebut, karena menurutnya semua itu adalah hal yang biasa. Setelah itu Joseph mengantarkan Catherine pulang. Lalu dirinya mencoba untuk berburu sebuah bebek yang akan dia jadikan hidangan makan malam bersama ibunya. Saat sampai di rumah dia melihat kalau ibunya sedang berbincang-bincang dengan seorang dokter. Dan setelah mereka selesai berbincang, Joseph segera mengantarkan dokter itu ke depan mobilnya. Di sana sang dokter memberikan sebuah kabar buruk kepada Joseph, bahwa penyakit yang diderita ibunya menjadi semakin parah. Namun, Joseph tidak terlalu bersedih dengan hal itu, dan akan sangat ikhlas dengan apa yang akan terjadi nantinya. Di keesokan harinya sebuah hal mengejutkan mulai terjadi, ketika Catherine terlihat merayu Joseph dengan semua tingkah lakunya. Sepertinya Catherine mempunyai sebuah ketertarikan lebih kepada Joseph. Sampai-sampai dirinya tiduran di kandang kuda milik Joseph, yang tentu saja membuat Joseph cukup heran melihatnya. Dan benar saja, ternyata Catherine sangat tertarik kepada Joseph. Dirinya juga tanpa ragu-ragu membuka bajunya di hadapan Joseph. Namun semua itu membuat Joseph sangat terkejut, karena dia sama sekali tidak mengira kalau Catherine akan melakukannya. Akan tetapi, Joseph yang sebelumnya akan pergi dari sana, memilih kembali untuk segera menikmati tubuh Catherine. Karena dia merasa kalau hal tersebut tidak akan merugikan dirinya. Di keesokan harinya terlihat Joseph yang mencoba menghabiskan waktu bersama Rosalie. Ternyata dia melakukan semua itu untuk membuatnya lupa dengan kejadian kemarin. Kemudian mereka berdua mengikuti sebuah rapat. Di sana Rosalie meminta kepada pihak yayasan untuk memperpanjang kontraknya Joseph. Namun pihak yayasan menganggap kalau Joseph sudah sangat tua untuk menjadi seorang guru, sehingga mereka memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya sampai beberapa bulan ke depan.
Hal itu pun tentu saja membuat Joseph sangat bersedih dan segera meninggalkan rapat tersebut. Di keesokan harinya, Joseph kembali melanjutkan kegiatannya seperti biasa. Dan tiba-tiba saja datang sang dokter dengan membawa sebuah senapan di tangannya. Ternyata dokter itu sudah tidak membutuhkan senapan itu dan berniat untuk memberikannya kepada Joseph. Tanpa ragu, Joseph yang sangat gemar berburu langsung menerima pemberian dokter itu dengan sepenuh hati. Setelah selesai mengajar, Joseph kembali pergi memeriksa kandang kudanya. Namun lagi-lagi Joseph dibuat sangat terkejut ketika dia melihat Catherine di sana, yang sama sekali tidak menggunakan sehelai benang pun. Dengan segera Joseph langsung menutup pintu kandang. Dan kemudian mereka berdua mulai melakukan pemanasan, hingga akhirnya mereka kembali bercocok tanam. Di malam harinya Joseph diberikan nasihat oleh ibunya, kalau dirinya harus segera menikahi Rosalie. Karena ibunya menganggap kalau hubungan mereka sudah terlalu lama, dan belum juga mengadakan sebuah pernikahan. Namun Joseph sepertinya tidak mau melakukan hal itu, karena kini dia sudah mempunyai cinta lainnya, yaitu Catherine. Di keesokan harinya Joseph kembali digoda oleh Catherine. Kemudian dia diberikan sebuah pesan oleh Catherine. Ia mengatakan kalau dia ingin membicarakan sebuah hal yang sangat penting kepadanya. Maka dari itu Joseph segera mengajak Catherine untuk pulang bersama. Di tengah perjalanan Catherine menjelaskan kepada Joseph kalau saat ini dia sedang mengandung anaknya. Hal itu pun tentu saja membuat Joseph sangat panik dan langsung berhenti melajukan mobilnya. Akan tetapi semua itu hanyalah candaan Catherine saja, karena sebenarnya dia sama sekali tidak hamil. Lalu Catherine merasa kalau Joseph cukup marah kepadanya. Maka dari itu dia mencoba untuk membujuknya dengan menawarkan kembali berkembang biak dengannya. Tanpa pikir panjang, Joseph pun langsung menikmati gadis 16 tahun itu. Setelah itu Joseph terlihat berkencan dengan Rosalie. Di sana Rosalie mengatakan kepada Joseph kalau dia tidak terlalu menyukai Catherine, karena dia merasa kalau Catherine sedikit genit kepada Joseph. Namun Joseph menanggapi hal tersebut dengan sangat dingin dan segera mengajak Rosalie untuk pulang. Di sisi lain terlihat ayah Catherine yang datang ke rumah Joseph sambil membawa sebuah senapan, karena dirinya sangat ingin berburu bersama Joseph. Namun semua itu membuat Joseph menjadi risih, karena dia telah melakukan hal yang tidak seharusnya bersama Catherine. Namun terlihat kalau ayahnya Catherine sama sekali tidak tahu dengan apa yang anaknya lakukan bersama gurunya. Kemudian Joseph segera kembali ke rumahnya. Di sana ada sang dokter yang kembali memberikan kabar buruk kepada Joseph. Karena saat ini ibunya Joseph sudah tidak mempunyai waktu lama untuk lagi hidup. Karena itulah sang dokter meminta kepada Joseph untuk memberitahukan kabar tersebut kepada para saudaranya. Namun Joseph tidak mau melakukan hal itu, karena dia merasa kalau dirinya saja sudah cukup untuk menemani ibunya. Setelah itu Joseph kembali pergi ke kandangnya. Dan lagi-lagi Catherine datang ke sana untuk mengajaknya bercocok tanam. Akan tetapi kali ini Joseph tidak mau melakukannya, karena dia merasa cemburu dengan kedekatan Catherine bersama anak Rosalie. Namun Catherine terus menggoda Joseph di sana, sambil berjanji tidak akan melakukannya lagi. Sehingga membuat Joseph akhirnya kembali menikmati Catherine. Di sore harinya terlihat sang dokter yang kembali ke kandangnya Joseph. Di sana dia sangat terkejut ketika melihat Joseph yang tidak menggunakan busana sama sekali bersama Catherine. Kemudian sang dokter memberikan sedikit nasihat kepada Joseph kalau semua yang dia lakukan akan membuat dirinya semakin memiliki banyak masalah. Namun sang dokter sama sekali tidak berniat untuk mempublikasikan masalah itu. Di keesokan harinya sebuah hal yang tidak diinginkan terjadi ketika Joseph dan Rosalie didatangi oleh Catherine ketika sedang makan siang. Di sana Catherine berkata kepada Rosalie kalau ternyata Robert sama sekali tidak suka dengan hubungan Rosalie bersama Joseph. Hal itu pun membuat Rosalie cukup panik, karena dia tidak mau kalau Joseph meninggalkannya setelah mengetahui kalau anaknya sendiri tidak menyukainya. Di malam harinya hal mengejutkan kembali terjadi ketika Joseph mengetahui bahwa selama ini ibunya telah mengetahui hubungannya bersama Catherine. Namun ibunya tidak terlalu menghiraukan itu dan memberikan Joseph kesempatan untuk memilih apa yang membuatnya bahagia. Di tengah malam Joseph terbangun dari tidurnya dan dia sangat ingin bercocok tanam dengan Rosalie.
yang selama ini belum pernah dia lakukan bersamanya. Maka dari itu Joseph segera menyalakan mobilnya dan pergi ke rumah Rosalie. Di sana Rosalie sangat terkejut dengan Joseph yang memintanya untuk berkembang biak. Namun karena Joseph yang terus memaksanya, Rosalie pun akhirnya mau untuk melakukan hal itu. Sementara itu ibu Joseph harus mengembuskan nafas terakhirnya ketika anaknya sendiri sedang melakukan hal paling nikmat di dunia. Beberapa hari setelah itu, terlihat semua keluarga Joseph dan para warga di sana yang sudah berkumpul, yang tentu saja akan mengantarkan ibunya Joseph ke tempat peristirahatan terakhirnya. Di sana Rosalie membantu Joseph dengan membaca beberapa surat yang telah diberikan dari para warga yang telah datang untuk berbelasungkawa. Namun Rosalie tiba-tiba saja sangat marah ketika dirinya membaca surat dari Catherine yang berisikan kata-kata romantis untuk Joseph. Hal itu pun membuat Joseph hanya bisa terdiam karena dirinya tidak dapat berbuat apapun. Di tengah malam Catherine datang ke rumah Joseph. Saat itu Catherine mencoba untuk menghibur Joseph yang sedang bersedih dengan mengajaknya kembali bercocok tanam. Namun Joseph tidak mau melakukannya karena dia merasa kalau Catherine hanya ingin melampiaskan nafsu bejatnya bersama dan bukan didasarkan karena perasaan sayang. Kemudian Joseph segera pergi ke rumah Rosalie karena dia merasa kalau selama ini dia telah salah dengan yang dia perbuat. Akan tetapi Rosalie sama sekali tidak mau memaafkan Joseph karena menurutnya Joseph sudah sangat berlebihan dengan apa yang telah dia lakukan. Di keesokan harinya, sang dokter mencoba menenangkan Rosalie. Dia mengatakan kepada Rosalie kalau apa yang telah dilakukan oleh Joseph cukup wajar karena nafsu Joseph sangatlah besar. Apalagi selama dia berhubungan dengan Rosalie, sangat jarang sekali melakukan cocok tanam. Maka dari itu Rosalie pun sedikit mempertimbangkan dengan apa yang dokter itu katakan. Kini Joseph kembali mengajar seperti biasanya. Dan ketika pulang Robert meminta kepada dirinya untuk menceritakan semua hal mengenai mendiang ayahnya. Karena nyatanya ayah Robert itu merupakan sahabat Joseph di masa lalu. Karena itulah Joseph segera menceritakan semua hal kepada Robert, termasuk mengapa ibunya Robert lebih memilih ayahnya dibandingkan Joseph. Setelah selesai bercerita, Robert mengatakan sebuah hal kepada Joseph dan meminta agar dirinya harus berhati-hati karena saat ini ayahnya Catherine telah mengetahui kalau Joseph telah melakukan sebuah hubungan terlarang bersama anaknya. Namun bukannya menuntut Joseph, orang tua Catherine malah bertanya kepada Joseph mengenai pertanggungjawaban kepada Catherine yang telah dia tanami benih. Hal itu pun membuat Joseph sangat terpojok. Ditambah lagi orang tua Catherine yang menjadi sangat marah kepada Joseph. Setelah Joseph menjelaskan kalau dia tidak mungkin menikahi Catherine yang mempunyai umur sangat jauh dengan dirinya. Kemudian datanglah Catherine di sana. Dia meminta kepada Joseph untuk bertanggung jawab dengan semua hal yang telah dia lakukan kepadanya. Namun, Joseph tetap tidak mau menikah dengan Catherine. Hal itu pun membuat Catherine sangat kecewa. Dan ternyata, dia juga sudah membakar kandang kudanya Joseph. Setelah itu, Joseph segera mematikan api tersebut. Dan beruntungnya masih dapat untuk dipadamkan. Lalu, Catherine yang merasa bersalah meminta maaf kepada Joseph kalau sebenarnya dia sama sekali tidak bermaksud untuk membakar kandang tersebut. Semua kejadian itu membuat Joseph menjadi depresi, karena saat ini dia sudah tidak memiliki apapun lagi. Oleh sebab itu, Joseph memutuskan untuk mengambil seluruh tabungannya dan membeli sebuah rumah kecil di pedesaan. Dan tiba-tiba saja Joseph sangat terkejut ketika Rosalie sudah berada di dalam rumah itu dan ingin melanjutkan hubungannya bersama Joseph. Di akhir cerita, terlihat Rosalie dan juga Joseph yang sedang berada di sebuah pantai untuk menghabiskan waktu bersama. Akhirnya Joseph memilih untuk melupakan semua hal tentang Catherine dan memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Rosalie. Hingga kemudian, film pun berakhir. Cobalah untuk lebih berpikir jernih dan mengendalikan nafsu pada diri kita sendiri. Sebab bila kita melakukan sebuah hal dengan nafsu, tidak akan menciptakan sesuatu yang baik, melainkan sebuah masalah yang akan segera menghampiri kita. Nah, kalau menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Langsung aja komen ya guys.
Mimin pamit dulu ya. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah!